Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Hayati, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404110742. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Pelita Ciampea 1 dengan kelas 11 dengan materi perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mohon untuk kalian berdoa. Silakan dipersilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya baca doa dan asmaul husna terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai dan dilanjutkan asmaul husna. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Baik, Ibu absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Jivana Raisya Putri, Juliana Tri Purnama, Marta Kania Putri. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini banyak yang ada beberapa yang sakit juga. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya. Oke, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu biar semangat pagi-pagi ya. Silakan berbaris sini. Berbaris, jadi 3 baris. Silakan, kita akan ice breaking tentang sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Bisa? Bisa lah ya. Nanti Ibu bilang kalau sesungguhnya berarti kalian benar-benar melakukan. Kalau tidak sesungguhnya berarti berlawanan. Oke. Sesungguhnya maju. Mundur. Cukup. Untuk tangan kita semua. Sebelumnya Ibu akan sampaikan tujuan ya dari pembelajaran ini. Apa sih tujuannya kita mempelajari materi tentang perkelahian pelajar? Yang pertama, memecahkan masalah perkelahian antar pelajar ya, minuman keras dan narkoba dalam perspektif Islam. Jadi dia membuat konten tentang cara mengatasi masalah dan meyakini bahwa agama kita melarang adanya perselisihan ataupun tawuran antar pelajar ya. Kemudian membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial dan juga tanggung jawab dan cinta kedamaian. Ya, kalian pernah nggak melihat adanya sesuatu yang di zaman ini sudah sangat riskan? Contohnya apa? Tawuran. Terus apa lagi? Narkoba. Kemudian minuman keras. Iya. Ini adalah tentang perkelahian dan tawuran. Ya, perkelahian antar pelajar yaitu suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain. Ya, kita tidak tahu ya sebenarnya apa masalah mereka kok sampai bisa mereka melakukan penyerangan terhadap sekolah-sekolah lain atau terhadap pelajar yang lain. Ya, bahwa kita harus terus mendekatkan agar apa? Kalaupun pergaulan kita tidak baik, tapi Allah akan dia jaga pergaulan kita. Bergaul boleh dengan siapa saja. Ya, tapi harus bisa memfilter. Ini hal-hal tidak baik, ini yang baik. Ini kenakalan remaja terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Kalau saat itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Karena kalau sudah terjadi tawuran, siapa yang dirugikan? Kita sendiri. Siapa lagi? Orang tua, betul. Ya. Nih, faktor adanya perkelahian pelajar. Ya, tadi adanya perkelahian pelajar disebutkan oleh social discrimination, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan oleh faktor lingkungan. Dan yang keempat, differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Tadi udah dibilang. Hati-hati dengan pergaulan. Ya. Kemudian labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Makanya hati-hati dengan ucapan. Ya, biasanya orang kalau udah lu mah nakal, kamu mah nakal, biasanya jadi benar nakal ya. Karena setiap manusia dilahirkan secara fitrah, secara suci ya. Gitu. Yang membedakannya kan hanya lingkungannya gitu. Ya.
Itu. Kemudian melepenomenon yaitu adanya perkalian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibandingkan anak perempuan. Ya dipahami ya, ikhtiar mencegah perilaku menyimpang itu banyak. Pertama, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis berawal dari rumah tangga, ya dari keluarga. Kemudian mengembangkan pribadi yang optimal melalui pendidikan sekolah memiliki pengaruh yang besar. Dibilang harus belajar di sekolah, harus meluangkan waktu. Kalau waktu masih banyak, kalian ikut ekstrakurikuler, ya. Kemudian bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik, sebab sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan, dan sebagai tempat perlindungan jika ada problem yang muncul, itu jelas. Kemudian melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu, seminat dan bakat masing-masing. Yang suka nyanyi ikut ekskul seni, ya nggak? Yang suka olahraga ikut ekskul olahraga, kan banyak di kita. Itu adalah salah satu cara kita mencegah, ya, terhindar dari pergaulan yang memang tidak baik. Oke, bisa dipahami ya? Baik, ini kita sekarang silakan kalian baca dulu materinya, ya. Di halaman 71 perkalian antar pelajar, ya, definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Silakan dipelajari. Boleh dicatat dulu. Ada catatannya ya, nanti diperiksa. Silakan dicatat dulu materinya, boleh. Hal-hal penting yang ada dalam buku. Baca dulu ya. Sebelum nanti kalian belajar kelompok, Ibu Bekti nanti bagi kelompok ya. Silakan dipelajari dulu materinya. Sudah? Oke, baik. Sekarang kita buat kelompok 5 sampai 6 orang. Silakan. Silakan buat kelompok. Ya, anak. Kita belajar kelompok. Ya, silakan. Baik, sudah berapa kelompok ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok ya. Ya, boleh berenam. Ya, silakan. Ada, nanti 6 sampai 7 orang ya. Baik, Ibu akan kasih kalian lembar tugasnya. Silakan. Kalian pergunakan handphone kalian karena kita akan menonton sebuah video. Silakan. Silakan. Ini maaf. Di situ ada, ya, dibaca dulu ada tujuan pembelajarannya, kemudian media dan alat bahan, angka kegiatannya kalian baca. Kemudian di situ ada simak video, ada? Silakan dengan menggunakan handphone kalian boleh disimak videonya. Setelah mengamati video di atas, lakukan hal berikut. Kelompoknya mengamati informasi apa yang dapat dari video tersebut. Ya. Kemudian mengolah informasi, melalui pengamatan, kalian jelaskan informasi yang ditemukan dalam tayangan video tersebut. Ya. Kemudian membuktikannya bagaimana mengumpulkan, mengolah data, bagaimana Anda membuktikan bahwa konsep yang kalian rencanakan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya pencegahannya bagaimana? Ya, setelah kalian melihat video tersebut. Diisi, ya, setelah melakukan kegiatan belajar di atas, maka simpulkan berkenaan dengan perkalian antar pelajar. Kesimpulannya apa? Ya, tadi kan udah Ibu sampaikan tentang cara kita mengatasi perkalian pelajar, kemudian akibatnya apa, ya. Berarti sekarang silakan dilihat dulu videonya. Ada linknya? Ada kan? Ya. Nah, boleh berdua atau bertiga, lihat. Nah. Dah ada videonya. Ya, betul. Ya, itu ada pendapatnya. Sudah, silahkan kalian isi ya. Apa yang kamu temukan dari video yang setelah kalian lihat. Boleh dirembukan dengan teman-temannya, silahkan. Nah, tulis aja, silahkan. Sudah? Jadi, iya, isinya langsung. Jadi satu kelompok satu. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, ya. Diisi siapa-siapa nama kelompoknya. Ya, boleh. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4.
Ya, mana kerjaan kamu? Sudah? Sudah? Namanya dulu. Ya, namanya diisi. Kelompoknya. Udah, ada kan jawabannya? Bisa? Iya. Baik, ada yang sudah? Belum, silakan. Silakan boleh dari buku jawabannya boleh dibaca-baca materinya, dikaitkan dengan video yang dilihat. Baik, waktunya cukup. Silakan dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan tugasnya. Ayo dikumpulkan, Nak. Udah ya. Waktunya habis, nanti kita presentasikan ke depan. Yuk, silakan. Baik, kita perhatikan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Boleh nanti kelompok yang lain menyangga ataupun bertanya. Ya, ya silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang lembar kerja peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, saya Jivana. Perkenalkan nama saya Cahaya. Perkenalkan nama saya Aurel. Perkenalkan nama saya Adli. Perkenalkan nama saya Yogi. Perkenalkan nama saya Desya. Perkenalkan nama saya Devi. Ya. Ini tidak ada. Ya, silakan dibaca aja hasilnya. Dari hasil kesimpulan dari yang kita amati dari video tadi adalah yang pertama adalah kelompok mengamati informasi apa yang didapat pada video di atas. Yang kami dapat adalah tentang pelajar SMK yang tawuran yang terekam CCTV lalu pelakunya dikejar oleh massa. Namun yang tawuran itu malah menunjukkan senjata tajam pada orang yang mengejarnya. Apa Ya. yang kedua mengolah informasi. Yang ke-1 yang tawuran terekam CCTV, yang tawuran dikejar warga, yang tawuran membawa senjata tajam. Yang keempat, membuktikan. Siapkan yang lain Setelah pertanyaannya ya. mengidentifikasi pengumpulan dan pengolahan data, Pertanyaan bagaimana akan- Anda ini membuktikan video yang bahwa tadi, konsep yang kalian pertemuan. rencanakan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Pertama, Silahkan. pencegahan dan penanggulangan pelajar. 2, menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin. 3, meningkatkan rasa aman di lingkungan. Yang F menyimpulkan, setelah melakukan kegiatan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan menghindari perkelahian antar pelajar antara lain. Kesimpulannya, tawuran tidak membawa manfaat apapun. Menghindari perkelahian antar pelajar berarti membangun persatuan, kedamaian, dan tanggung jawab. Betul, oke, baik. Tepuk tangan buat temannya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Rizny Cita alias Sifani, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, mengapa fenomena tawuran pelajar seperti yang ditampilkan dalam video masih sering terjadi meskipun sudah ada banyak upaya pencegahan dari sekolah dan aparat keamanan? Baik, saya akan mewakilkan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 2, yaitu Rizna Cita. Saya akan menjawab mengapa tawuran masih sering meskipun masih banyak upaya pencegahan dari sekolah. Jadi jawaban dari kelompok 1 adalah tawuran pelajar sering berulang karena akar masalahnya bersifat kompleks. Mulai dari kurangnya kontrol emosi remaja, budaya kekerasan yang dianggap gengsi di kalangan pelajar, lemahnya pengawasan keluarga, hingga minimnya penanaman nilai moral dan karakter di sekolah. Upaya pencegahan sering bersifat reaktif, bukan menyentuh akar penyebar perilaku agresif tersebut. Jadi si siswa yang ikut tawuran itu masih bersifat emosinya kurang stabil, jadi dia masih membawa emosinya ke dalam lingkungan sekitar dia. Jadi dia malah ke bawah arus pergaulannya. Apakah cukup? Cita, cukup? Oke, Baik, baik. terima kasih. Tangan. Silahkan ditutup. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh duduk lagi. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memberikan paparannya ya, yang sangat begitu jelas ya, di mana setelah melihat video tersebut ya disimpulkan bahwa terjadinya pelajar antar SMK ini karena
kurangnya empati dari keluarga, ya, kurangnya emosional yang baik, pengontrolan emosi, atau mungkin karena faktor lingkungan, ya, seperti itu. Jadi diharapkan kita sebagai generasi muda ya mampu memberikan ataupun mengisi ya masa muda kalian dengan hal-hal yang positif, ya. Bagaimanapun sekolah sebagai lembaga kalian untuk belajar itu akan terus mensupport kalian di bidangnya masing-masing. Makanya mengikuti ekstrakurikuler adalah salah satu cara ya untuk mencegah dalam pergaulan yang salah. Kemudian juga apa? Yaitu peningkatan iman dan takwa. Ya, kita harus ingat bahwa kita itu sebagai hamba yang lemah. Ya, makanya kita harus selalu taat beribadah, memohon pertolongan kepada Allah agar selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Begitu. Ya, dimulai dari diri sendiri. Ya. Lingkungan keluarga sudah mendukung, lingkungan sekolah sudah mendukung, tapi kalau kaliannya sendiri tidak bisa menjaga diri, itu sama saja. Ya, yang terpenting adalah kalian tetap fokus belajar dan tetap terus beribadah. Baik. Ya, cukup mungkin untuk hari ini. Ya, silahkan nanti minggu depan Ibu akan sampaikan. Tadi hari ini tentang program pelajar, berarti minggu depan kita akan berbicara tentang minuman keras dan narkoba. Oke, sebelumnya nanti akan Ibu kasih PR untuk kalian kerjakan nanti di rumah. Ada tugas pengenalan pengetahuan halaman 94. Ada? Buka bukunya. Itu untuk PR kalian, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas bersama-sama. Baik, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik, silahkan dirapikan. Boleh duduknya per kelompok. Ya, kita berdoa menutup ya pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, sebelum berdoa Ibu akan sampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini bahwa dimanapun kita berada tetap yang namanya tawuran, perkelahian antar pelajar itu harus kita minimalisirkan. Ya, harus kita cegah. Bagaimanapun kita hidup di lingkungan yang sangat majemuk, yang beraneka macam permasalahan mungkin ya, sehingga solusinya adalah tadi meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan dibereskan dulu, dirapikan. Nanti ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk hari pelajaran ini. Oke, silakan beres-beres. Kita sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan. Lanjut dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Semoga Ibu sehat. Kami sayang Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum.